usah panjang-panjang. Nah, kita masuk ke sesi kedua. Ini ada 2 materi yang akan saya semua hari ini karena kita udah terlalu banyak libur. Jadi saya ambil semua 2 materi dan materi singkat-singkat sekali. Saya share nanti ya. Oke, ada namanya instrumen keuangan syariah tadi. Kalau kita mau belajar manajemen keuangan syariah, pasti kita harus kenal namanya instrumen keuangan syariah. Harus kenal lah minimal ya. Manfaatnya apa? Dengan mengetahui pengetahuan tentang instrumen keuangan syariah akan menjadi acuan dasar bagi manajemen keuangan syariah dalam memilih berbagai alternatif pengembangan atau pengelolaan keuangannya. Jadi kalau kita tahu instrumen keuangan syariah itu apa aja, kita jadi punya opsi dalam pikiran kita. Kita ini kalau mau butuh uang, pinjamnya kemana? Ya kan? Masa masuk ekonomi syariah tahunya cuma BRI, BCA, banyak sekali yang lain itu ya. Banyak sekali yang lain ya. Itu harus tahu ya. Oh cuma BRI, BCA, Mandiri, itu banyak yang tahu. Banyak yang lain benar ya. BMT yang Islam itu banyak juga di Jambi ya. Saya alhamdulillah beli tanah syariah, akadnya Bailul Istisna. Beli laptop, beli HP ini, laptop ini kemana? Akadnya Murabahah, salah satu BMT di Jambi. Nggak pernah pakai bank, nggak pernah pakai jaminan. Hah? Jelas nih, bank apa dulu nih? Bank apa dulu? Bank yang itu ada syariah. Jelas itu haram ya. Ada fatwa MUI-nya. Coba kalian cek fatwa itu apa sih? Fatwa itu adalah hukum yang berlaku seluruh negara. Jadi jelas haramnya ya. Ya, semua bank itu haram. Bahkan saat hadis Nabi sebutkan apa namanya itu di akhir zaman kalian akan mendapati semua itu dipenuhi dengan riba. Bahkan orang yang tahu riba pun kayak bapak saya tahu riba kan itu pasti akan terkena debunya. Bapak juga kerja di ngajar di UT, Universitas Terbuka. Tahu? Itu kalau mau transfer gaji itu harus pakai rekening BRI. Jadi mau nggak mau bapak harus pakai rekening BRI. Kalau nggak gaji nggak masuk. Nah, itu pas sudah transfer bapak langsung bawa pindahkan langsung ke syariah. Hah? Ya beda, kita sudah berusaha mengcounter ya. Jadi dalam fikih itu banyak ini ya. Ada namanya Doria. Jadi kita bukan sengaja sih, tapi karena terpaksa. Kan? Bapak nggak sengaja buat rekening BRI, nggak sengaja itu. Tapi karena sistem yang memaksa kita membuat seperti itu. Apalagi PNS ya rata-rata ya. Kalau UIN ini alhamdulillah kan di bawah Kemenak kan. Jadi Kemenak kita pakai Bank Syariah Indonesia BSI. Aman, ya. Gitu-gitu ya. Nah, poin penting. Nah, ini yang akan dibahas. Jadi dalam manajemen keuangan syariah ini kita yang dibahas hanya pengelolaan keuangan dalam hubungannya dengan lembaga jasa keuangan. Ini saya garis bawahi ya, lembaga jasa keuangan. Seperti bank, pasar modal, IKND, apa namanya IKND? Apa itu IKND? Institusi keuangan non bank. Seperti apa? PNM, apa lagi? Hah? Koperasi boleh lah. Yang lain? Pinjol itu nggak masuk ya. Dan pinjol itu maksudnya ya, kalau di OJK itu regulasinya emang di bawah. Maksudnya di IKND. Kalau di OJK ya, regulasinya untuk jasa keuangan itu maksudnya di IKND. Tapi nanti di sini nanti bapak pisah. Nah itu banyak versinya ya. Ada lagi asuransi masuk IKND, pegadaian IKND, dana pensiun. Ada yang bapaknya PNS ini atau bekerja di BUMN, dana pensiun, taspen, itu maksudnya di IKND ya. Oke, lanjut. Nah ini ada akad-akad dalam instrumen keuangan syariah. Ini banyak ya, dan saya yakin banyak kalian nggak paham. Paham nggak? Ada namanya akad bagi hasil. Ya, bagi hasil ini biasanya kalau kalian deposito itu bagi hasil. Kalian investasi itu bagi hasil. Ya. Kalian punya kebun, terus kalian bayar orang untuk apa tuh untuk mengolah kebun sawit kalian, itu juga mudharabah, bagi hasil. Hasil apa? Hasil panen sawitnya dibagi kan? Gitu. Masa gampang? Bagi hasil paling gampang adalah mudharabah. Ada yang kerja, ada yang punya uang, itu mudharabah. Kalau musyarakah, sama-sama punya uang, sama-sama punya modal, itu musyarakah. Join gitu. Nah, saya membuka kafe sana anak muda kan itu musyarakah biasanya. Kalau mudah ada musyarakah, nah, ini seperti crowdfunding. Seperti kalau kita lihat namanya kitabisa.com, kalian lihat. Anda tahu website itu crowdfunding namanya. Kita ngumpulin uang, orangnya banyak yang punya uang, tapi yang ngelola satu orang. Yang punya uang banyak orang, yang ngelola satu. Nah,
Nah, itu namanya crowdfunding. Namanya dalam akad itu mendorong musyarakah. Ini musyarakah bukan kisah. Ini banyak diterapkan di England, di Inggris biasanya. Ya. Ini kalau saya jelaskan nggak panjang ya. Selanjutnya juga ada akad jual beli. Nih, saya beli laptop nih, akadnya murabahah sama BMT, lupa nama BMT lupa. Karena BBA, di buku itu juga ada BBA. BBA itu bai'u bistamanil ajil. Pula tuh ya, banyak ya. Bai'us salam, ada bai'us istisna. Ada namanya akad sewa, menyewa, leasing, ijarah. Leasing itu akadnya ijarah, sewa. Ya. IMBT, ijarah, mutihah bitamlik. Ini gedung UIN ini dibangun dengan akad apa? Hah? Ini duitnya dari mana dibangun gedung sebesar ini? Dari negara. Itu mekanismenya apa? Iya, akadnya apa ya? Nah, nama akadnya biasanya digunakan adalah IMBT, ijarah mutahiyah bitamlik. Nanti kita akan bahas nanti ya. Ada akad sifat pinjam wadiah. Jadi kalau kalian buka tabungan di syariah itu ada nama wadiah. Wadiah titipan, urut pinjaman. Akad lainnya rohan. Rohan itu gadai, hiwalah pengalihan hutang. Di bank syariah sekarang banyak tuh orang yang ada akad ampelnya pengalihan hutang. Ya, jadi kalau kalian udah terlanjur hutang di konvensional, misalnya kalian ngambil KPR gitu kan, di BTN misalnya kan, lu udah tahu bank BTN itu haram, di batu konvensional itu haram, bisa dialihkan ke syariah. Jadi bank syariah yang bayar langsung ke BTN lunas, kita dipindah ke syariah. Itu hiwalah pengalihan hutang. Jadi hutangnya dialihkan ke bank syariah. Ada yang kafalah itu jaminan, ya, dan lain sebagainya. Panjang ya, banyak sebenarnya. Jadi kalau kalian mau paham salah satu, saya bikin buku ini saya sendiri yang nulis. Kalau ini nggak saya paksa ya, terserah yang mau silakan. Ini harganya 35.000. Kalau kalian mau boleh kontak pribadi langsung. Sini lengkap saya kasih definisi sama contohnya masyarakat. Ya. Cuman nggak saya paksa, ini anjuran saja. Ya. Kalau yang mata kuliah fikih muamalah saya wajibkan, karena memang materinya itu. Ya, materinya itu. Kalau ini kan kita kan hanya sekilas. Oke, selanjutnya definisi. Ini banyak sekali ya. Ada kalau secara buku itu yang saya share. Jadi istilah keuangan saya itu adalah setiap kontrak yang menyebutkan aset keuangan dari suatu entitas dan kewajiban keuangan instrumen entitas lain. Ini bahasanya terlalu susah dipahami. Intinya itu ada uang yang pindah dari satu orang ke orang lain gitu. Ya, dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Itu aja bahasa gampangnya gitu ya. Entitas itu kan ya semacam company, perusahaan atau individu ya, sama aja lah gitu ya. Dalam bentuk ekuitas atau modal, macam-macam. Intinya seperti itu lah. Ini bahasa ekonomi banyak yang susah dipahami. Supaya kita tuh yo-yo sama kebijakan ekonomi ya. Oke. Nah, ini saya akan bahas ayat sedikit. Nah, misal produk bank syariah. Logo bank syariah itu seperti ini ya. Ini harus tahu ya anak ekonomi saya. Ini adalah logo bank syariah. Ya. ID. Ini logonya. Bank syariah semuanya pasti ada logo ini. Ya. Misalnya di bank syariah itu ada 4 jasa lah. Pendanaan. Pendanaan itu misalnya kita nabung itu pendanaan. Akadnya apa? Wadiah yad amanah. Titipan yang tidak boleh uangnya dipakai sama bank. Namanya wadiah yad amanah. Titip uang sama bank, tapi uang itu nggak boleh dipakai sama bank. Mendep ya di situ. Nah, yang kedua adalah wadiah yad amanah. Nitip uang sama bank, uangnya boleh dipakai sama bank. Dipakai untuk investasi, dipakai untuk ngasih pinjaman ke orang, ya itu boleh. Nama wadiah yad amanah. Ya. Ada yang terakhir akadnya yang ketiga mudharabah bagi hasil. Berarti ada imbal baliknya tuh. Jadi kita nabung, ada bagi hasil tiap bulan. Misalnya ada tambahan uang masuk lah di rekening kita tuh. Dari 25.000, 3.000, atau 10.000. Dan biasanya beda-beda tiap bulan. Tergantung tingkat keuntungan bank. Itu bedanya sama konvensional ya. Misalkan kita tetap ya tiap bulan ya bunga 5%, 5% terus kan. Ini enggak tetap. Karena itu tergantung usaha bank, untung apa enggak di bulan itu. Kalau pembiayaan ada namanya jual beli murabahah, jual beli ini ya. Mudharabah bagi hasil sama musyarakah yang tadi sama beli istisna itu kayak ini. Kayak kalian mau bikin rumah. Itu akadnya beli istisna biasanya. Istisna itu dari kata sona'ah, artinya membuat proyek pesanan. Bahasanya itu lah gampang ya. Jual beli dengan pesan. Mesan. Kita mesan misalnya mau beli rumah kan mesan, oh bentuknya kayak gini, desainnya kayak gini segala macam, kan mesan ya. Dan nggak langsung kita bayar lunas di awal. Ya kan? Cicil biasanya kan, cicil berdasarkan progres daripada pembangunan rumah.
Nah, itu namanya bayul istisna. Kita beli nasi goreng itu juga bayul istisna. Ya kan? Kadang kita bayar di awal, kadang-kadang bayar di akhir, terserah. Ya kan? Karena kan nasi gorengnya belum ada kan? Dibuat dulu kan? Nah, pesan. Kalau qardul hasan ini pinjaman kebajikan. Nah, ini yang paling syariah sebenarnya. Jadi pinjaman itu langsung saya nggak boleh dikomersilkan. Jadi kita meminjam 100.000, balikin 100.000. Udah. Itu qardul hasan. Jasa wakalah. Wakalah itu mewakili. Misalnya kita bayar PDAM, bayar apa tuh? Banyak kayak bayar-bayar lewat bank ya. Itu kan bank mewakili kita membayar ke PDAM kan. Bahasa kita itu namanya wakalah, mewakili. Ya. Kafalah jaminan, menjamin. Hiwalah tadi sudah saya bahas ya. Rohan gadai juga ada ya di masa syariah. Nah, ada namanya produk pasar modal syariah. Ada namanya saham, sukuk. Sukuk itu adalah obligasi syariah. Dan ada namanya sukuk negara, SBSN. Itu kalian baca depan tuh. Terima kasih SBSN. Di taman depan itu kan. Apa tuh SBSN? Catat ya, ini pasti saya keluarkan dalam ujian nih. Masa tulisan depan banyak kayak SBSN, kalian nggak paham SBSN, malukan sekali. SBSN itu artinya Sertifikat Berharga Syariah Negara. Tulis, Sertifikat Berharga Syariah Negara. Pasti saya keluarkan di ujian nih, karena ini di kampus ditulis banyak tempat. Terima kasih SBSN ya kan? Masa kalian nggak tahu SBSN ya? SBSN, jadi negara itu ada proyek buat kampus misalnya, atau buat jembatan, tapi nggak punya duit negara nggak punya duit, akhirnya buat namanya sukuk, SBSN namanya. Yang beli siapa? Yang beli nih ya, kalau kalian tahu, yang beli ini rata-rata rakyat Indonesia sendiri ya, bahkan 20% yang beli itu ibu rumah tangga. Tahun berapa? Tahun 2018 yang beli itu ibu rumah tangga yang beli. Karena dia bisa dibeli dengan retail kecil sekali, 1 juta, 2 juta, gitu kan, per lembarnya itu, ya, biasanya. Dan ini akan dibayar lagi kembali kepada investor melalui APBN. Jadi negara misalnya punya proyek tahun ini buat renovasi kampus, ada 10 kampus, tapi duitnya nggak ada dari APBN. APBN nggak cukup. Buat namanya mekanisme SBSN. Jadi negara buat surat hutang, surat minjam hutang jangka pendek 5 tahun biasanya. Jangka pendek 5 tahun ya, 5 tahun biasanya, dan dikeluarkan di pasar modal. Cuman bedanya ya, kalau suku negara ini dia dibagi dua, ada namanya panjang pula ada namanya metode book building. Itu dia bisa lewat pasar modal. Atau juga metode yang misalnya retail, dijual bebas, tapi nggak lewat pasar modal ya. Misalnya dijual langsung lewat bank, kita belinya di bank. Jadi kayak nabung gitu ya, kayak nabung. 5 tahun yang akan datang bisa diambil, tapi ya kayak deposito lah, gitu ya, kayak deposito. Tapi mekanismenya adalah SBSN. Yang bayar bunga, yang bayar untungannya adalah pemerintah, ya, APBN. Jadi gimana akadnya? Akadnya gini, akadnya itu agak lucu sebenarnya. Ini juga pada ulama sebenarnya. Misalnya gini, negara butuh uang untuk bangun UIN ini 500 miliar ya. UIN dapat dana 500 M untuk uangnya, 500 miliar. Uangnya kan nggak ada nih. Negara, gimana cara dapat uang? Negara menggadaikan atau menjual, ini bahasanya biar kalian paham. Menjual asetnya yang sudah ada. Contohnya asetnya katakanlah Stadion Gelora Bung Karno misalnya, tahu ya? Jangan pulau. Aset barang juga biasanya. Saya Stadion GBK ya, ini gampang ya. Stadion GBK itu kalau divaluasi nilai itu sama dengan 1 triliun, katakanlah gitu ya. Artinya kalau nilai GBK itu 1 triliun, berarti dia bisa minjam uang sekitar hampir sampai 900 miliar. Harus di bawah itu kan? Ya kan, harus di bawah itu kan? 900 M. Jadi berdasarkan nilai aset Stadion GBK, pemerintah menerbitkan surat utang sebanyak 900 M. Jadi bahasanya itu gini, negara menjual Stadion GBK kepada investor seharga 900 M. Ya. Jadi investor ini banyak ya, nggak boleh satu orang bahaya, dikuasai sama dia. Jadi harus banyak orang. Makanya di Indonesia harus banyak. Jadi satu orang, jadi makanya dibuat retail. Retail itu artinya harganya murah. Satu lembarnya 900 M itu dipecah menjadi 1 juta. Satu lembarnya 1 juta. Ya kan? Jadi orang bisa banyak beli kan. Nah, setelah dijual kepada investor, ini bahasanya ya, dijual kepada investor. Jadi kan status pemilikan Stadion GBK itu kan punya investor.
Masalahnya exposure itu kan banyak orang, ya kan? Gak mungkin dia ngelola satu stadion itu yang ngelola banyak orang kan nggak mungkin. Makanya dibuat namanya sistemnya wali amanat. Jadi ada orang yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola dagangan tadi itu yang dibeli tadi. Nah, selama 5 tahun minjam, betul, selama 5 tahun masa sukuk ini telah berjalan, pemerintah menyewa, ini statusnya ya, menyewa stadion GBK, yang mana uang sewanya dibayarkan ke investor dalam bentuk cicilan tadi. Ya, makanya akadnya ijarah mutayyib tamlik, artinya tuh sewa yang diakhiri dengan pemilikan kembali. Nanti di akhir setelah 5 tahun, GBK-nya akan dibeli kembali sama pemerintah. Jadi asetnya kembali ke pemerintah gitu. Paham ya? Jadi uang yang dibayar cicilan pemerintah itu dalam bentuk akadnya dalam Islam bayar uang sewa gitu. Jadi selama pemerintah pakai GBK itu sewa kepada investor bahasanya. Gitu ya. Ada yang suku kooperasi. Jadi sebenarnya di Indonesia ini yang pertama kali adalah Indosat yang pertama kali memberikan suku perusahaan. Akadnya mudharabah. Ya. Kalau reksadana tahu reksadana? Reksadana tahu? Apa? Jelasin dari itu harus visual lah ya. Mahasiswa tuh harus pandai berbicara ya. Mengungkapkan apa isi hatinya harus bisa. Nanti kalian mana kalau kalian mau ujiannya, untuk ngomongan bisa. Oke, nah ini ada beberapa industri keuangan non bank ya, bank syariah, ada macam-macam, ada asuransi. Asuransi ini agak lain ya, bahasanya itu akadnya namanya takmin. Takmin, T-A, atas, M-I-N. Takmin, ya. Mengamankan, karena secara definisi akad itu nggak ketemu akad syariahnya apa. Ya. Dan itulah itu masih perdebatan ya. Terus dana pensiun ini rata-rata akadnya ya sama ya, mudharabah ya. Dan nabung uang di taspen terus dibalikin lagi. Ada lembaga pembiayaan syariah sama nih kayak bank ya, cuma dia lebih kecil ya. Ada lembaga keuangan syariah khusus kayak pegadaian, pembiayaan ekspor ya. Ini kalau kalian mau ekspor ini bisa pakai LPI namanya. Ini harus tahu lah anak manajemen keuangan ya, macam-macam ya syariah. Ada lembaga keuangan mikro syariah, ada namanya BMT. Tahu BMT? Tahu BMT nggak? Pernah dengar BMT? Baitul Mal wa Tamwil, tulis coba BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Anak saya usah nggak tahu nih. Udah semester berapa nih? 5, 6. 6, nggak tahu BMT coba, masya Allah. Baitul Mal wa Tamwil, Baitul Mal. Kalau zaman Nabi itu cuma ada Baitul Mal saja. Mal itu artinya mengumpulkan dana, pendanaan. Tamwil menyalurkan dana. Ya, dan itu banyak di Jambi. Dan saya beli ini laptop pakai BMT. Gampang sekali. Karena udah kenal. Gitu ya. Dan nggak pakai jaminan. Jadi kalau kalian butuh uang minjam yang murah pakai BMT saja. Syariah, ada juga namanya AUS, banyak jamin. Sudah mulai banyak. Kapling jaminnya juga sudah banyak yang nggak pakai bank, ya kan? Ya kan? Banyak kan? Orang jual kapling rumah jamin nggak pakai bank, udah banyak kan? Tahu nggak? Harus tahu itu. Udah banyak orang sekarang tuh nggak pakai bank lagi. Jadi kita bayar langsung ke developer. Bapak kemarin pakai langsung ke developernya, kalian tahu? Ya, kalian tahu. Gitu ya. Dan itu lebih syariah. Kalau lihat bank pasti lebih mahal. Karena orang ketiga kan bank kan? Itu enggak? Kita beli barang tapi lihat orang ketiga kan kalau bank kan? Tapi kalau langsung ke orang yang punya kan? Udah banyak sekarang kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada fintech syariah. Ini coba deh kalian sekali-sekali install di aplikasi ini, banyak, ada Kozwa, ada Etis, ada Syafiq, ada Dompet Aman, ada Amanah, ada Dana Syariah. Ini banyak ya aplikasi-aplikasi. Ada namanya iGrow. Bisa kalian install di Play Store, ada aplikasinya ya. Dia ini yang sudah terverifikasi sama OJK ya. Syariah ya. Walaupun mereka belum, nggak semuanya 100% syariah ya. Kalau syariah masih banyak ada yang minusnya gitu kan. Tapi ya minimal mereka sudah gini loh, bahasanya gini. Jadi ada bank syariah, ada fintech syariah, ada BPD syariah, ada banyak lembaga keuangan syariah lah di Indonesia gitu kan. Ada plus minusnya, ada yang benar-benar syariah sekali. Seperti BMT di Sidogiri itu bagus, itu punya pesantren. Dan itu asalnya miliaran.
gaji pegawainya bisa 10 juta. Nah, karena mereka benar-benar syariah dan mereka pasarnya jelas, santrinya kan banyak, gitu kan. Nyari puluhan ribu kan banyak. Tapi ada juga yang masih kurang syariah. Gitu kan. Tapi apalagi kita sebagai akademisi bisa menilai ini syariah benar apa enggak. Gitu kan. Cuman gini, minimal gitu kan. Kalau seandainya suatu lembaga keuangan syariah udah divalidasi sama MUI, Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI, Dewan Syariah Nasional, kita sudah punya backingan lah di akhirat gitu. Saya udah berusaha nggak kena sama riba gitu. Minimal nanti di akhirat kalau misalnya kayak kemarin saya bantu mertua saya beli mobil itu pakai apa ya itu leasing syariah, saya lupa namanya itu leasing syariah. Tapi itu memang sudah saya lihat secara akad itu belum benar-benar sesuai syariah mekanismenya. Ambil konvensional lah gitu kan, leasing syariah. Cuman karena dia sudah divalidasi sama MUI, minimal kita di akhirat punya jaminan gitu. Ya Allah, saya beli mobil kemarin tuh pakai ini leasing syariah yang sudah divalidasi sama MUI. Jadi kalau pilihan saya salah, tanggung jawabnya MUI berarti. Saya lagi tanggung jawabnya. Gitu. Ya. Jadi mikirnya ke sana ya. Kalau saya mikirnya ke sana loh. Ya, mikirnya ke sana. Karena demi Allah tuh, kalau di akhirat tuh di padang mahsyar itu tuh nggak akan pindah dari tempat kita berdiri. Sebenarnya dua hal: dari mana uang kita didapatkan, dari mana uang kita dibelanjakan. Itu akan ditanya sesuatu. Makin banyak harta kita, makin lama kita berdiri. Sidangnya makin lama. Bahkan sahabat Nabi itu yang paling kaya namanya Abdullah bin Auf. Dia pernah sedekah satu kota jam ini semua dia sedekahin. Dia itu tak pernah habis. Bahkan Nabi Muhammad pernah bilang, Abdurrahman nih, dia tuh kalau ngangkat batu itu masih akan keluar emas. Artinya apa? Dia ini kalau mau bisnis apapun pasti akan untung. Saking berkahnya harta beliau. Bahkan dia tuh pengen miskin tapi nggak bisa. Bayangkan ya, sahabat itu pengen miskin nggak bisa. Abdurrahman bin Auf. Nah kalian cek lah. Itu sahabat Nabi yang nggak bisa miskin. Takutnya kayu terus. Dia sedekah 1 kotak emas, besok dapat 2 kotak lagi. Terus kayu terus. Dikasih kali lipat. Dan di akhirat ternyata Aisyah pernah mendengar Nabi bersabda bahwasanya Abdullah bin Auf adalah sahabat Nabi yang dijalan masuk surga, tapi dia masuk surga dalam keadaan melangkah, lambat. Abu Bakar, Umar kan cepat, masuk. Karena dia sangat kaya, melangkah. Ya, kamu hisab. Oke, saya kira cukup sampai di situ materi kita hari ini. Ini jam berapa? Sebentar kan? Cuma 3 menit ya. Oke, semoga manfaat. Jangan saya share di YouTube ini. Nanti teman-teman yang lain nanti boleh lihat ini. Semoga bisa manfaat bagi kita semuanya. Dan ini kalau ada yang mau beli, ya bukunya nih. Ini baru nih, cetak masih bisa kontak pribadi aja ya. Nggak saya wajibkan dan nggak ada tambahan nilai kalau kalian beli ini. Ya. Kalau saya maksakan nggak benar juga kan, itu kan. Jadi silakan yang mau belajar nih bukunya seolah praktis sekali saya buat untuk semua konsep akad-akad syariah saya tulis ini dengan contoh konsep contoh gitu biar mudah dipahami gitu ya. Oke, demikian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.